Ini bener, kayak bikin komunis itu bener sama tanda kutip. Iya, sama Soalnya bener. begitu Iya, komunis itu bisa apa? Bisa main pencet recording. Sudah ini Baik, merekam tulisannya. ya wis betul sampean pencet recording. Ya, masih 6 orang yang baru gabung. Halo, masuk no, ya masih baru 6 nama orang orang ya, yang Pak, ya. baru, masih 6 orang. Loadernya mana? Yes, kita buka aja, ya, kita mulai aja. Nanti waktunya eh, terlalu mengundur-undur, nanti selesainya malam nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam, senior. Alhamdulillah kita sudah kita telah diberikan kemudahan dan kesehatan untuk bisa mengikuti webinar sesi ketiga kali ini. Semoga sinyalnya masih lancar sampai nanti selesai sesi atau tanya jawab, sampai selesai webinar sesi ketiga ini. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa eh, agar webinar kali ini berjalan dengan lancar dan bisa menerima atau mendapatkan materi apa yang diniatkan pada hari ini. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa. Bela diri sendiri. Karena dia merasa Baik, berdoa selesai. Mohon izin mau share screen dulu. Ya, ini flowchart untuk hari ini, sesi ketiga, yaitu membahas tentang flag and code, terus buoy dan beacon, setelah itu channel VGF dan fireway and channel. Ya.
Untuk flag and code, rujukannya kita pakai SPA. Pakai SPI, di saya mau pindah ke SPI, karena segala isi daripada modul semua ada di SPI. Dan untuk flag and code itu ada yang berlaku di port limit, itu ada sendiri flag and code-nya. Mungkin ada beberapa peserta yang sudah melihat flag and code-nya itu seperti apa. Ada perbedaan seperti yang kita lihat tadi, cuplikan di TSS. Kalau di TSS yang pernah lewat TSS Singapura ada ya? Mungkin Mas Iqbal Saya pernah lewat. siap, Nana, siap. Ya, nggak asing ya, mungkin kalau di malam hari ada kapal crossing atau kapal yang sedang hmm, menyalakan sebuah lampu bersusun tegak warna 3, warna hijau, itu berarti tandanya kapal tersebut sedang crossing di TSS ya. Nah, perbedaannya ada sedikit perbedaan dengan eh, signal light itu dengan immigration yang di port limit juga ada perbedaannya sedikit. Baik, untuk yang internasional code itu ya umumnya sama ya, seperti dengan internasional pada yang lainnya. Ini internasional code signal terbit disahkannya mulai dari tahun 1969 ya, mulai dari Alpha, Bravo, Charlie sampai Zulu ya, sama semua. Dan meaningnya ada beberapa yang sama juga eh, di Singapura port limit ya. Contohnya bendera Alpha ini masih berlaku di port limit sebagai arti I have diving operation, keep well clear atau keep slow speed when passing me ya. Lalu untuk bendera Oscar, I have man overboard ya. Oscar ini man overboard. Dan untuk bendera Bravo sama, lalu bendera hotel ya, hotel untuk klik I have pilot on board, untuk golf I require pilot juga sama. Untuk yang Delta ini ada beberapa bendera yang ditambahi huruf S di tengahnya, itu untuk bendera survei, untuk bendera kapal yang sedang menjalankan aktivitas survei. Nanti saya coba buka satu persatu yang sebagian ini. Untuk yang port limit, ya ini code signal frequently used by vessel in port limit ya. Port limit within port limit Singapura. Ya. Contohnya ini code signal kalau siang hari CB3 biasa dikenal dengan CB3 Charlie Bravo 3 ya. Artinya I require immediate police assistance. Saya sedang membutuhkan police assistance secepatnya. Kalau malam hari warna merah bersusun tegak, di bawahnya ada warna putih. Ini CB3 ya, bersusun tegak sambungan ya, sambungan CB3. Setelah itu Charlie Delta Zero untuk permintaan fresh water atau air tawar di anchorage ya. Jika kapal yang mengibarkan bendera ini tandanya dia membutuhkan pasokan air tawar atau sedang meminta air tawar. Kalau malam hari hijau dan warna putih bersusun tegak. Selanjutnya yang ketiga Victor Echo ya. Artinya I'm fumigating ya. Fumigation atau fumigating itu fumigasi untuk kapal-kapal yang sedang melakukan fumigasi.
Kalau malam hari bersusun tegak, bersusun horizontal warna merah. Lalu selanjutnya Sierra Mike dan Oscar Quebec. Ya. Kalau Sierra Mike artinya I'm undergoing speed trial, ya. Sea trail. Nah, kalau yang Oscar Quebec, I'm calibration, radio direction, and adjusting compass atau kalibrasi kompas. Ya, kenapa malam hari tidak diberikan tanda khusus untuk signal lampu di malam hari? Kalau saya pernah membaca untuk di sea trail dan adjust kompas atau kalibrasi itu tidak diizinkan ya untuk di Singapura kalau malam hari sea trail gitu. Karena diizinkannya pas waktu waktu daytime atau waktu-waktu yang cerah atau dengan eh, sudut pandang yang atau pemandangan atau yang sudah clear benar-benar tidak ada gangguan dari penglihatan. Setelah itu bendera Papa, I intend to sail within 24 hours. Ini kapal yang biasanya beroperasi 24 jam non-stop, tidak ikat, tidak stop, tidak ini. Biasanya mengibarkan bendera Papa. Setelah itu 25 ya. Ini bendera immigration ya, teman. Rekan-rekan, bendera immigration sambungan ya. Untuk sekarang ada beberapa tempat lokasi immigration yang sistemnya online, ada yang masih sistemnya manual. Dan untuk kapal-kapal yang manual, yaitu immigrationnya datang ke kapal, jemput lalu stempel job-job itu. Nah, kalau online kan kita nggak dapat job stempelnya kan. Nah, untuk pelaut ini dibutuhkan sebenarnya job itu untuk eh, tanda bukti masuk kalau kita tanda bukti bahwa kita masuk atau arrive di Singapura. Ya. Kalau online mungkin bisa ditanyakan ke agent ya yang bisa buka aksesnya agent sendiri. Lalu untuk kapal yang request immigration ya, ini sangat sering ditanya ketika oral dan ketika ujian tulis yaitu yang pertama bendera tanpa passenger ya. I request immigration clearing without passenger. Dan yang kedua, I request immigration clearance carrying passenger. Ya. Ini 25, 34. Nah, tips dan triknya supaya mudah menghafal. Jadi, angka yang berjauhan, ya 25 ini kan angkanya berjauhan ya. 25 angka berjauhan itu tidak memiliki passenger. Ya. Tidak berdempetan itu berarti tidak membawa passenger. Lalu untuk 34 ini kan bersebelahan angkanya 3 dan 4. Itu maksudnya membawa passenger atau membawa penumpang. Dan untuk malam hari yang tidak membawa passenger, dia ada jaraknya di sini. Ada jaraknya 1 sampai 2 lampu ya, bersusun tegak warna hijau. Lalu yang membawa passenger, dia jaraknya mungkin 1 lampu. Ya. Jadi warna hijau bersusun tegak berdekatan itu membawa passenger. Dan sering terkecoh mungkin ketika malam hari melihat kapal tersebut menyalakan sebuah lampu bersusun tegak warna hijau, ada yang 3, lalu ada yang 2, gitu kan. Nah, terus beberapa orang itu, wah ini 3 lampu request immigration. Nah, pas waktu dicek, ternyata itu adalah lampu kapal tersebut sedang crossing, ya. Crossing di TSS. Mudah ya untuk mengingatnya 25 itu yang tidak memiliki passenger, 34 yang membawa passenger. Contohnya kapal tugboat itu cuma kru saja, jadi kru itu tidak termasuk passenger, jadi itu yang dikibarkan bendera 25.
Kalau kapal feri, terus cruise ship, ya, itu mengibarkan bendera 34, 34 yang membawa passenger. Terus kerubut yang dari OPL, misalkan dia membawa passenger eh, crew change, ya, itu mengibarkan bendera 34. Setelah itu bendera Charlie, Air Request Custom Clearance kalau malam hari eh, hijau dan warna merah. Terus Romeo Yankee, ya, you should proceed at slow speed when passing me. Ini untuk kapal-kapal yang sedang melakukan pekerjaan atau sedang berada di proyek. Ya. Kalau malam hari warna merah, putih, dan merah di tengah. Ya. Warna putihnya di tengah. Setelah itu Quebec, ya, Air Quiz Free Party Queen. Ya, itu kalau malam hari warna merah dan putih bersusu tegak. Setelah itu ini untuk yang kapal kandas atau kapal eh, RAM Restricted Ability to Maneuver, ya. Ini kapal kandas, kalau kapal kandas malam hari itu warna merah bersusu tegak dibarengi dengan anchor light, ya. Anchor light dinyalakan dan warna merah bersusu tegak dinyalakan. Ini umumnya sama, ya. Cuman kalau yang di bawah ini warna merah bersusu tegak itu tidak dibolehkan dinyalakan di saat berlabuh, ya. Di saat berlabuh ketika menyalakan not under command, ya, maksudnya not under command. Cuman pas waktu lampu anchornya lupa dimatikan, ya. Terus lampu underway-nya masih nyala, berarti ini maknanya not under command. Ketika di anchor, walaupun di anchor nggak apa-apa. Tapi kalau di anchor dinyalakan, ya, dinyalakan seperti ini. Setelah itu lampu anchornya juga dinyalakan, berarti maknanya kandas. Kalau siang hari 3 bersusu tegak, kalau untuk kapal kandas eh, warna hitam, lalu 2 bola warna hitam bersusu tegak untuk kapal not under control atau restricted ability to maneuver. Ya. Terus ada constrained by draft, ya, 1 buah silinder warna hitam bersusun tegak. Setelah itu 3 warna merah lampu bersusun tegak untuk kapal yang deep draft atau constrained by draft. Setelah itu warna hitam 2 bola, di tengahnya ada belah ketupat, cable operation, navigation, under operation, keep clear. Ya, biasanya untuk dibarengi kapal yang mengibarkan bendera Romeo Yankee ini biasanya. Terus kalau warna merah, putih, merah, ya sama dengan seperti ini, merah, putih, merah. Kalau malam hari, ya sama. Setelah itu, nah ini sering eh, keluar juga. Ini untuk dredging, untuk kapal dredging, ketika ada posisi pengerukan. Jadi ketika kalau malam hari, posisinya berhadapan, di kapal kita melihat lampu berhadapan, posisi di hadapan kita seperti ini kan normal ya, suatu normal kalau sebelah eh, kalau berhadapan ini kan sebuah ini kalau ini kok lambung kirinya warna hijau, lambung kanannya kok warna merah. Tandanya sisi yang aman untuk kita lewati adalah warna hijau. Dan sisi yang sedang ada kegiatan pengerukan yaitu di warna merahnya.
Jadi yang aman yaitu passing sebelah kirinya kapal tersebut. Kalau kita posisi berhadapan. Namun pada saat kalau misalkan di belakangnya, jadi kita mau overtake atau eh, menyimpang dari berjauhan gitu, ya ini sisi sebelah kanannya warna hijau, sisi sebelah kirinya warna merah. Jadi yang aman dilewati sisi sebelah hijau. Dan untuk siang hari, ketika sisi yang aman itu diartikan dengan dua buah belah ketupat. Dua belah ketupat ini maknanya sisi yang aman dilewati. Dan sisi yang terjadi pengerukan atau melakukan kegiatan pengerukan yaitu dua bola warna hitam di sisi yang ada pengerukan. Dredging vessel. Biasanya selalu muncul dan selalu ditanya. Jadi jangan kebingung dan jangan kebalik. Terus Bravo artinya carrying petroleum or handling cargo explosive good ya. Untuk kapal-kapal bunker, kapal sedang bunker itu selalu menyalakan bendera Bravo. Kalau malam hari satu bola warna merah. Nah, ini untuk November. Nah, untuk November ini cuma ada di Singapura yang artinya I'm exempted compulsory pilotage. Jadi biasa disebut atau dikenal dengan pilot exemption. Pilot exemption itu artinya kapal tersebut kalau mengibarkan bendera ini berarti kapal tersebut bisa longset atau sandar tanpa wajib pandu atau tanpa harus punya pandu. Nah, jadi kapten atau chief officer-nya punya sertifikat namanya pilot exemption. Nah, yang mengeluarkan sertifikat tersebut adalah MBA. Nah, kalau kita cek di internasional, arti bendera November itu kan no, ya, no atau negatif. Kalau untuk yang di pot limit, artinya I'm exempted compulsory pilotage, ya, exemption pilot. Dan ini untuk sound signal, untuk kapal di pot limit, ya, untuk tug dan assisted vessel, ya, untuk overtake dua panjang satu pendek, dua panjang dua pendek, yaitu untuk port side. Ya. Kalau agree satu panjang satu pendek, satu panjang satu pendek. Mungkin ada pertanyaan, Mas, kalau sound signalnya ketika di open sea sama di port limit gitu. Nah, kalau di open sea kan mungkin kalau kita mau overtake itu satu panjang, satu pendek itu yang sebelah kanan. Kalau satu panjang, dua pendek itu sebelah kiri ya. Itu kalau di open sea. Tapi kalau yang di narrow channel atau di harbor ya kebanyakan pakainya yang ini untuk di port limit. Dan untuk tugboat, untuk asis kapal tunda ya untuk towing or push to starboard ya ini juga tapi nggak terlalu ditanya kalau yang ini. Terus saya ada sedikit tambahan, bentar, ya saya mau kira-kira ada pertanyaan? Lanjut, Snell. Ya, makasih Mas. Bentar, saya mau share satu lagi. Mungkin ada ya. Semoga ada masih.
Sudah pindah ya. Dan ini untuk yang tadi belum ada, ini sudah, dan ini. Nah, Papa sama sudah ada. Nah, ini untuk contoh bendera yang Delta, I'm engaged in hydrographic survey. Kalau bendera Delta di tengah-tengahnya ada huruf S, artinya kapal tersebut sedang melakukan survei. Ya, biasanya boot-boot kecil atau boot-boot MPA biasanya ada mengibarkan bendera seperti ini. Kita wajib menghindar atau keep clear dari kapal tersebut. Ya, jangan mendekat karena dia sedang melakukan aktivitas survei di bawah laut. Setelah itu health clearance untuk kuarantin dan yang pertama ini angka 1, pengganti pertama, ya, pengganti bendera pertama. Terus untuk yang Delta yang biasa, bendera Delta biasa maneuvering with difficulty keep clear. Ya, biasanya kalau mengibarkan bendera ini dan mengibarkan RAM, ya, itu bisa juga resist ability to maneuver. Itu kalau malam hari, kalau siang hari mengibarkan ini juga bendera Delta dan tiga bola, dua bola warna hitam. Dan untuk Alpha sama diver walking declare. Terus Yankee, I'm dredging anchor. Biasanya kalau kapal yang sedang terjadi masalah dengan anchornya, lalu dia menyeret anchor, itu biasanya mengibarkan bendera Yankee. Delta X-ray, dan saya sedang mengalami bahaya, kebocoran Delta X-ray. Golf, Airquare Pilot, kalau malam hari 2 bola warna putih dan di bawahnya warna merah. Hotel, I have pilot on board. Romeo Alpha, my anchor is full, ya, atau my anchor loose atau hilang. Romeo Alpha, ya. I require medical assistant. Whiskey. Ini code penan, I'm my vessel turning southbound. Ya, sudah. Itulah dari flag and code untuk di port limit Singapura. Ya, apakah masih tersambung? Masih senior, masih tersambung senior. Halo? Masih bagus Masih senior. senior, masih tersambung. Ya, terima kasih. Setelah itu buoy and beacon ya. Buoy and beacon. Buoy and beacon. Kira-kira sudah ada yang hafal buoy-buoy? Ada yang sudah hafal? Atau masih ingat? Terno masih inget tuh untuk flashnya, bayangin jam dinding aja no, untuk jumlah flashnya. Oh, ini ya. Untuk lokasinya bisa ya. Kalau yang ditanya
biasanya lokasi dan nama buinya. Patah-patah, Nor. Gimana? Iya, videonya Halo? patah-patahnya. Masih jelas? Izin senior, Apa putus-putus? patah-patah senior. Sudah bagus, Nor. Silakan lanjut, Nor. Halo? Masuk, Nor. Masuk. Masuk di sini senior. Ada delay senior. Jadi di sini telat ngirimnya senior, voice-nya. Oke, terima kasih feedbacknya, Mas Adi. Em, buat- saya mau cari untuk BF. Ya, untuk bui-bui, saya izin pindah saja. Pindah ke peta. Apakah sudah terlihat peta? Gimana, Mas Adi? Iqbal? Dereng senior belum, masih ini kelihatan yang tadi itu Di Nur. saya screen-nya masih flag kode, tuh. Di Belum terlihat screen masih petanya. flag code senior. Oke, bagaimana screen sharing-nya? Masih loading senior. Di sini mulai berbagi layar masih itu senior. Saya beritahu kalau sudah muncul ya. Siap. Oke, sudah muncul senior tapi masih yang jadwal itu Nur. Sudah Nur, sudah muncul peta. Baik, terima kasih Mas Adi feedbacknya. Untuk di sini ada saya mengawali dengan beacon dulu. Namanya Legendary Beacon. Nah, Legendary Beacon ini em, biasanya selalu muncul atau mendengarkan radio komunikasi dari kontrol di Eastern, terus di Western itu kita sering dengar ya. Namun nama tersebut tidak muncul atau dari bui kalau legendary beacon kalau saya mengamatinya. Terus untuk yang tahu beacon-beacon tersebut biasanya pelaut-pelaut yang sudah senior atau sudah punya pengalaman, sudah berlayar puluhan tahun di Singapura
itulah beacon-nya disebut, biasa dikenal panggilan-panggilan singkat ya. Contohnya beacon 33. Kita mulai dari Eastern ya, dari East itu ada beacon 33 ya. Beacon 33 itu yang dimaksud adalah Outer Soul. Ya. Yang sekarang namanya Outer Soul. Ya, kalau Beacon 33 namanya Outer Soul, lokasinya di East Keppel Fairway. Ya, di sini dekat dengan Eastern Holding Anchorage. Outer Soul adalah nama lain daripada Beacon 33. Oke, Beacon 33 diingat ya. Oke, next Beacon 6 ada di daerah Western. Ada Beacon 6. Beacon 6 itu yang sekarang namanya adalah Siren Beacon. Siren Beacon ini adalah nama lainnya adalah Beacon 6. Dulunya Beacon 6 ya. Beacon 6 6. Bahasa Inggrisnya 6 gitu. Angka 6 itu 6, Beacon 6 ya. Beacon Siren Beacon ini dimaksud dengan Beacon 6. Terus yang satu lagi ada Beacon 1. Beacon 1 adalah Sinky Beacon. Ini terletak di Sinky Island. Ya, Sinky Island ini ada beacon namanya Beacon 1 atau Beacon Sinky Beacon. Sekarang nggak ada kalau di peta namanya Beacon 1 itu nggak ada. Ya, inilah ketiga beacon tersebut eh, selalu menjadi pusat dari pelaporan untuk memudahkan pelaut-pelaut senior itu reporting ya. Ya. Terus kalau bui ada bui namanya Whiskey Tree di sini ya. Kalau sekarang ganti namanya dengan Siren East Siren ya. East Siren bui ya. Itu yang Whiskey Tree. Oke. Dan kalau untuk bui untuk reporting ya, kita bui itu yang dihafal mulai dari East ya, yang sering dipakai buat reporting. Jadi ketika melihat simbol ini adalah lokasi tersebut tempat untuk kita bisa melapor, tempat kita bisa menginformasikan bahwa kita passing dekat dengan bui yang terdekat. Tuh. Contoh yang sering dipakai mulai dari Eastern itu adalah Eastern Bui. Eastern Bui ini adalah yang biasa dipakai, terus South Angler juga biasa dipakai. South Angler, ya. Setelah itu Angler, Angler Bui, ya. Dan Not Angler ini, Bui. Dan Malang 3, Malang 3 dipakai buat reporting, terus Paku Bui dipakai buat reporting juga, ya kan. Terus Cangi Bui juga dipakai reporting, atau Malang Papan juga dipakai reporting. Ya, setelah itu loyang, ya, square bui, ya, biasa disebut square bui, terus punggol bui, ya, punggol bui ada di sini buat reporting juga, seletar, seletar bui, ya, pakai juga buat reporting. Ya. Kalau sampai atas seletar, terus sembawang bui, ya, biasanya dipakai sembawang bui. Nah, terus senoko ada di sini senoko bui. Ini Senoko Power Station, sorry bukan bui, Senoko Power Station. Nah, ini untuk daerah yang biasa dipakai bui-buinya untuk reporting. Dan kita ketika mengambil modul itu harus familiar atau harus mengenal nama-nama bui tersebut. Minimal ingat namanya dan ingat posisinya. Oh, mungkin ketika
mendengar nama Malang Papan. Posisinya Malang Papan di mana? Posisi Malang Papan ada di Sembawang di Cek Jawa Wetland. Malang Papan. Papan ada 3. Malang Papan, Malang 3, Malang Orang. Kalau Malang 3 posisinya ada di sini. Di Pulau Tekong, dekat dengan Pulau Tekong ini ada Pulau Tekong. Kalau Malang Orang ada di daerah Selat Pauh sana. Malang Orang. Ini untuk yang daerah Sembawang. Untuk reporting di Sembawang Kontrol ya. Sembawang Kontrol. Nah, oke, next di daerah Eastern sekarang. Untuk Eastern kita bisa reportingnya pakai RW Bui, RW Bui, Peri Bui, ya, Padang Bui, ya. Terus yang sering ditanya juga forward Bui, lokasi Bui, ya. Terus ini Eastern, ya, daerah sini Eastern Boarding Ground Bravo di sini. Lalu untuk North East Corridor Bui, ya di sini. Terus kalau yang di East Capel Fairway biasa dipakai buinya Main Fairway sini. Main Fairway Bui, Sirdana Bui, ya. Terus East Buran, East Buran dan West Buran di sini, West Buran di sini. Ini kan Buran Channel, Buran Channel, ya. Terus Brani, Brani Bui di sini, ya. Nah, ada juga Tanjung Pagar, sorry Pagar, Roro ya, bukan Pagar, tapi Roro Bui di sini, Roro Bui, warna hijau. Ya. Nah, ini untuk yang di Eastern dan yang dibuat lagi yang di daerah Tembakul sini. Ini Tembakul Beacon dibuat reporting juga. Ya, untuk di daerah Eastern. Eastern itu. Nah, inilah beberapa bui yang biasa dipakai untuk reporting dan kita seyogianya harus ingat dan tahu lokasinya. Lalu next yaitu di daerah Western yang biasa dipakai untuk bui yaitu sister bui ya. Lalu Sebarok Beacon, Selegi Beacon ya. Terus Jong Beacon. Setelah itu First Bukom. First Bukom sini, First Bukom Beacon. Setelah itu Rimau Beacon, Berlayar juga, Berlayar Beacon, Pelawan Beacon. Lalu ini Whiskey Tree atau Isiren sekarang, Isiren. Terus Seraya Bui, terus Pusing Bui di sini, Pusing Bui, ya. Sawah Bui, di sini ada Sawah Bui, lalu Merbau, Sawah atau Merbau. Ya. North Siren di sini juga dipakai untuk reporting North Siren karena kita perpindahan channel, ya. Setelah itu ada Singki Bui di sini dipakai untuk reporting juga underway report, Singki Bui dan Serebut Beacon. Serebut Beacon. Terus Banyan Beacon di sini pakai. Terus Salu, Rasu, setelah itu Temasek Bui, setelah Temasek ada namanya Jurong 4 atau di sini namanya Tuas View, ya. Tuas View namanya Jurong 4, Jurong 4 di sini Jurong 4-nya. Terus Triton Bui, setelah itu Tuas Beacon, ya, dipakai juga reporting kanan, kanan Bui. Terus Anak Pulau di sini dipakai juga buat reporting, ya. Terus di sini Gul Beacon, ya. Gul Beacon di sini dipakai Gul Beacon, ya.
Oke, untuk yang daerah sini, daerah Sudong, Raffles Bui, ya, Kuda Raffles sama Pulau Satumu, Raffles Lake House ini dipakai voting. Terus di daerah Raffles Reserve ini daerah Berkas, Senang Bui, ya, Senang dipakai buat reporting. Nah, oke. Dan untuk Malang Orang, nah Malang Orang ada di posisi Serat Paus ini. Ya. Malang Orang ada di posisi Serat Paus. Kan ada Malang Malang 3 sama Malang Papan. Malang Papan posisinya di daerah Sembawang sana, daerah Malang Papan, cek Jawa Wetland sana. Terus Malang 3 ada di posisi Pulau Tekong sana. Dan inilah beberapa bui-bui yang harus kita ingat ya. Ini saya tambahin lagi yang biasanya di Sister Bui. Di sini ada Sister Island ya dipakai buat acuan reporting juga. Dan ST John Island, S John Island namanya. Pakai buat reporting. Nah, kalau dilihat secara global yang saya lingkar-lingkarin inilah bui-bui yang kita harus familiar, kita harus ingat lokasi-lokasinya. Jadi PR-nya kalau belajar modul itu bui ini biasanya selalu mensupport ketika peserta yang belajar itu sudah hafal di bagian anchorage, sudah hafal di bagian prohibited area, itu umumnya bui-bui ini sudah lumayan hafal dia. Jadi, oh ini acuannya pakai ini, oh, acuannya pakai gitu. Oke ya, kira-kira sekitar nanti ada, kalau dari tips saya itu pakai peta buta lebih cepat untuk menghafalnya. Ketika, ketika peta buta itu ditempel di dinding kamar gitu, nanti setelah kita kerja, ya setelah kita dinas jaga, kita tengok dulu peta buta untuk belajar. Oh, ini daerah Eastern atau daerah Sumbawa itu dipelajari pelan-pelan. Insya Allah bisa. Insya Allah ingat. Gampang ingatnya kalau peta buta. Ya. Oke, ada pertanyaan? Mungkin bisa dilanjut senior. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan. Monggo kalau mau bertanya langsung. Mumpung, Kalau kalau pertanyaan mumpung sebenarnya banyak soalnya materinya banyak jadi agak bingung. langsung aja apa yang ditanyakan. Enak. Jadi enaknya webinar itu begini daripada lihat rekaman. Kalau lihat rekaman kita nggak bisa leluasa bertanya. Tuh, biasanya pertanyaannya aku tadi lihat rekaman terus mau bertanya jadi lupa. Ya, Oh iya, ini materinya ada ya di yang di share itu ya, Kak? ada senior, ada. Oh ada ya. Oke. Oke. Baik, saya lanjutkan untuk yang reporting ya, reporting channel, channel-channel. Ini yang diarsir-arsir ini adalah batasan-batasan pergantian channel ya. Titik-titik ini pergantian channelnya ya. Seperti contoh kalau saya zoom, zoom. Nah, contoh Sembawang ya. Jadi Sembawang yang diarsir seperti ini itu khusus Sembawang, yaitu channelnya Sembawang Kontrol ya. Namanya Sembawang Kontrol, channelnya Channel 21 ya. Sembawang Kontrol Channel 21 sampai di Angler sini masih masih channel 21
ya. Tembakau Beacon masih channel 21, ya. Itu Sembawang. Eastern Bui masih channel 21. Setelah melewati Eastern Bui, barulah pindah ke East Control, ya. East Sector, ya. Eastern Sector, East Control namanya. Channelnya 12 atau 12, channel 12. Ya, East Control ini ketika passing di daerah West, namanya West Buran. Ada Bui di sini West Buran, terus China Bui. Nah, di sini kalau pulaunya itu namanya Pulau S. John Island, ya. S. John Island di sini itu masih channel 12. Kalau Tembakul di sini, Tembakul di sini. Terus untuk yang Keppel, ya, Keppel Fireway ini masih 12, kecuali tujuannya itu langsung ke Brani Terminal. Misalkan kita membawa kapal tujuannya ke Brani Terminal, kita passing di Sirdana Bui sana, kita report permission change channel number 5, ya, 05, ya, ke Keppel Control namanya. Keppel Control 05. Setelah itu panggil Keppel Control, kita bawa passing Sirdana Bui, terus permission to entering Brani Terminal, long set, bird number berapa dijelaskan. Kalau Keppel Control ini untuk daerah Keppel, ya. Dan untuk Cruise Bay, ya, namanya Cruise Bay Control. Channelnya sama tapi berbeda cara pemanggilannya saja. Jadi kalau panggilnya Cruise Bay Control, Cruise Bay Control, Cruise Bay Control itu. Tapi bukan Keppel Control, ya. Tapi tetap sama channelnya channel 5. Dan di sini kalau misalkan melewati Buran Channel di sini ada channel itu pakainya standby-nya channel 12. Ketika passing di sini, ini kan sering ada traffic keluar masuk, di sini keluar, di Buran Channel di sini. Nah, di sini wajib standby untuk channel 05. Nggak usah report pindah, tapi standby channel 05. Karena untuk monitor kapal yang baru keluar dari Escapel Fairway sini. Atau dari Brani Terminal situ. Setelah itu daerah Western, ya. Kalau Western ini ada dua tempat yang channelnya sama, yaitu channel 68. Channel 68 itu di Western Sector atau namanya West Control dan Sinki Control. Ya. Sinki Control itu Sinki Sector. Terus West Control itu di Western Sector. Ini yang diarsir, sesuai yang diarsir. West Control. Jadi selat Sudong Anchorage itu masuknya di West Control 68. Terus Western Anchorage juga masuknya 68. Nah, ketika passing kalau pindahnya ketika passing di namanya First Bucon Beacon, nah kita pindah ke channel 18. 18 itu channelnya Pasir Panjang. Nah, kalau kita dari tujuannya ke Tuas ini, ya, Brani Terminal di sini, alur jalannya itu seperti ini alurnya. Jalannya seperti ini. Dari sini, lewat sini, kita report ke channel 12, permission change channel 68. Setelah itu, passing di Sister Bui, kita report lagi, underway report passingnya. Terus, ini lagi, Jong Beacon, report lagi, underway report. Setelah passing di First Bucom, permission to change channel 18. Ya. Setelah itu, permission crossing channel. Karena di sini tempat crossing.
Setelah passing di sini, passing di is siren namanya. Kalau whiskey biasanya whiskey tree. Di sini ada namanya siren beacon. Ya. Boleh melaporkan posisi passing underway siren beacon. Ya, setelah itu tetap report di channel 18 pasir panjang kontrol, passing di node pandan, ya. Node pandan itu permission change channel ke channel 68 Sinki control namanya. Pas di sini. Nah, setelah di situ passing di sini ada bui namanya bui sawah bui dan merbau boleh pakai salah satu. Nah, untuk direportkan pakai format namanya underway report. Nanti saya jelaskan formatnya itu kalau underway report sama departure report dan arrival report itu seperti apa. Terus lanjut passing di sini ada Sinki Bui, ya namanya Sinki Bui bisa dipakai untuk underway reportingnya. Setelah itu passing banyan dipakai juga buat reporting underway report. Ya. Passing di Rasu, ya Rasu permission change channel. Permission change channel itu channel tutu. Channel tutu adalah jurong kontrol namanya. Passing channel tutu. Ketika di sini passing namanya ada bui temasek bui, report underway report, passing bui temasek. Setelah itu ada lagi bui namanya jurong 4. Di sini ada bui namanya jurong 4, report lagi. Terus di sini ada bui lagi namanya Triton bui, warna hijau, report lagi. Setelah itu Tuas Beacon, report lagi, underway report. Sampai di Keppel Shipyard, Tuas Keppel Shipyard di sini baru laporan pakai format arrival report. Nah, kalau yang berlawanan, kita tadi dari Brani ya, dari Brani terminal di sini lokasinya. Nah, kalau Brani terminal lewatnya perbedaannya itu ketika di sini, karena di sini adalah tempat crossing juga. Di sini adalah tempat crossing, jadi di sini permission crossing. Permission crossing, ya, ikutin alurnya saja, ikutin jalannya sesuai peta. Nah, setelah itu lewatnya sini. Ya. Sampai sini, passing di Bukom Island, kita report untuk permission change channel 18. Untuk standby 18. Passing di Bukom. Setelah channel 18, sebentar saja kita standby, terus permission lagi ketika sudah passing di first Bukom. Passing di first Bukom, standby channel 68 ke West Control. Ya. Setelah ke West Control, underway report lagi di Jong Beacon. Ya. Setelah itu sister bui, setelah passing di ST John Island, permission report change channel to 12 is control. Nah, setelah itu passing di Tembakul Beacon report underway report. Ya. Nah, setelah ini passing di main fairway, sorry di main buoy, namanya Serdana Bui, sorry. Serdana Bui kita report permission change channel. Ya, standby untuk 05. 05 sampai tiba di sini ada namanya China Bui di sini report underway report juga. Terus sampai di sini arrival report. Long set clear pakai format arrival report. Nah, ini alur-alur seperti ini yang ditanyakan pada saat oral test. Ketika pas oral test, peserta dengan satu penguji dan kita atau satu orang peserta disuruh membawa kapal dari Tuas ke Brani ataupun bisa random dari Sebarok sampai Tuas
atau dari tua sampai sebarok saja itu. Biasanya untuk tahu bahwa posisi-posisi reportnya itu sudah betul dan posisi-posisi penempatan bui pada saat outbound dan inbound itu sudah betul. Gitu. Ya. Jadi untuk channel kurang lebih seperti ini untuk channel-channel ya, dan untuk channel safety ya, untuk safety itu 07 ya, untuk channel safety untuk 07, terus eh more untuk master ya, sorry, untuk port master itu 07 juga, marine safety itu 07, port master 07, lalu police coast guard juga 07 ya. Cuman dibedakannya kita panggilnya stationnya saja, jadi stationnya yang membedakan. Jadi ketika ada insiden atau kita butuh asisten itu mereka sudah bisa memonitor di channel 07 ya. Oke, baik. Ada pertanyaan mengenai channel? Ya, jelas, Nor. Sih, kalau nggak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan ya monggo silakan di apa yang belum jelas ya. Seperti ini, traffic information area, Azure Street, point 1, point 2 ya. Seperti ini. Jadi kalau izin senior bertanya senior. Jadi kalau ada di peta yang bulat ada segitiga itu berarti itu report pointnya di situ ya senior ya. Ya betul Mas Adi, reporting point namanya, simbolnya kan reporting point di situ. Nah Di itu Pak, izin senior. Kalau itu kan reporting pointnya ada 1, 2 dan dekat-dekat itu berarti di setiap titik itu kita report juga ya senior ya. Semuanya. ya dipakai gitu. Jadi kayak kalau misalkan pakai formatnya underway report, itu nanti di next pertemuan saya jelaskan namanya underway report. Eh, Contoh seperti ini ya. Saya berikan contoh. Contohnya sembawang kontrol, motor tanker alpha, call sign 9 Victor Zulu, now passing angular buoy, my port beam, over. Seperti itu aja. Namanya format underway report. Ada yang singkat gitu. Sembawang kontrol, motor tanker alpha, passing angular buoy, port beam. Ada yang seperti itu. Nah, namun kalau pas waktu ujian harus kita komplit ya, karena memang situasinya ujian, bukan pas waktu di lapangan. Sama juga di sini, ini poin 1, poin 2. Di sini ada bui namanya Malang Malang 3 ya. Ini dia dilaporkan di sini. Sembawang kontrol, motor tank alpha, passing Malang 3, my starboard side ya. Seperti itu. Passing di sini lapor lagi. Passing di sini lapor lagi. Seperti itu. Sampai di sini lapor lagi. Gitu. Siap senior, terima kasih Kenapa? senior. Kira-kira kenapa disuruh lapor Mas Adi? Karena kan di situ kan anu senior, kapal kan banyak keluar masuk ya senior ya. Jadi biar ditahu posisinya adakah kapal yang masuk, adakah kapal yang keluar gitu senior. Ya betul. Nah, sama ini kan juga narrow channel, alur pelayaran sempit ya. Iya Terus senior. jadi kalau ada kapal yang blackout
ini olah geraknya terbatas, di sini selalu kasih tahu. Itu kasih tahu jauh-jauh itu. Apalagi kalau ada tongkang yang sedang digandeng itu biasanya dikasih tahu. Terus apa ya? Lupa aku tadi. Em, Punggul dan di sini tempat Changi Airport ya untuk landing kapal sorry pesawat landing. Jadi di sini biasanya untuk ketinggian sekitar 33 ya, 30 limitnya 30 meter, 33 itu wajib lapor di atas 33 wajib lapor. Harus wajib lapor. Oh iya, kalau tidak lapor biasanya itu kontrol Sembawang ini agak rewel kalau saya pengalaman di sana itu. Misalkan kita kelewatan nggak lapor ya, di Angler, sorry di Paku Bui ini kita nggak lapor, kita tiba-tiba lapor di Punggol ini, ya terus Motor Tank Alpha, nah, why you not report to control when passing Paku Bui, please come back. Justru balik. Disuruh balik ulang lagi senior. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam senior. Terputus Nor sinyalnya. Tadi wifi-nya mati, jadi kapal mau cast off. Jadi kan dari short connection pindah ke generator, wifi-nya mati. Oke, saya lanjut lagi. Eh, jadi pengalaman saya pernah kalau misalkan ada satu titik bui yang nggak lapor, ya itu kita kena maki atau kena semprot dari kontrol, disuruh balik, ngulang dari awal. Itu kalau kita contohnya bawa kapal yang seperti tugboat atau crewboat itu yang nggak ada pandunya, karena kita udah punya modul 1 itu biasanya disuruh balik lagi mulai dari awal sampai Eastern Bui sini. Seperti itu. Cerewet kadang. Tapi kalau ketika pada saat lapor, kita sudah benar lapor. Kadang mereka ya diem aja, diem silent gitu kan. Macam-macam, tergantung eh, mood-mutannya juga kontrol itu.
Sembawang kontrol ini paling paling ruwet juga. Ada yang ditanyakan lagi, Mas Adi? Siap, cukup jelas senior. Sekarang masuk di Fireway ya. Fireway di Singapura pot limit saya pindah. Mungkin senior suaranya terputus-putus senior. Baik, ini saya pindah ke peta. Apakah sudah tertampil di layar monitor peta GSP-1? Jadi sudah ditanya ini. Terima kasih, Adi. Em, kalau di GSP-1, sorry, di peta atau di pot limit Singapura itu terdapat kurang lebih sekitar 13 fairway dan channel. Ya. Nah, apa sih perbedaan fairway dan apa sih channel itu? Ya. Channel, kalau fairway, simpelnya fairway itu alur atau selat, bukan alur ya, atau bukan selat ya. Alur yang dibikin dari buatan manusia, buatan eh, bukan buatan alam. Ya. Biasa dikatakan bukan buatan alam. Ya, kalau channel itu buatan alam. Kalau seperti selat itu buatan alam. Ya, alur yang terbuat dari ekosistem, environment atau dari alam. Contoh channel yang dari alam itu yaitu yang Buran Channel seperti itu. Terus eh, Burong Channel ya, Buran Channel dan Jurong Channel itu dari alam. Bisa digeser, bisa. Ya. Baik, kurang lebih ada sekitar 13 channel dan fairway. Ya. Mulai dari Sembawang atau ini West Johor Strait. Ya. Sorry, East Johor Strait. East Johor Strait ini masuknya ke Narrow Channel. Ya. Setelah itu ferry, ferry, ya, eh, ferry, ya. Ini ferry untuk alur ferry di sini. Lalu Eastern Fairway, ya. Fairway yang pertama yaitu daerah Eastern Fairway, terus Eastern Corridor, terus East Scapel Fairway. Fairway yang kedua, East Scapel Fairway. Setelah itu Buran Channel, ya. Channel yang ketiga, lalu Sister Fairway, itu fairway yang ketiga, sorry yang ketiga ya. Terus Southern Fairway, fairway yang keempat, Jong Fairway, fairway yang kelima, ya. West Capel Fairway, West Capel Fairway, fairway yang keenam. Setelah itu Jurong Channel, channel yang keempat. Terus Singki Fairway, fairway yang ketujuh. Ya, sudah 11. Temasek Fairway, ini fairway yang ke-8, 12, dan West Jurong Channel dan Tuas Channel. Itu 12, 13 ya. Sekitar 13 Tuas Channel dan West Jurong Channel.
Jurong channel ada west sama east. East Jurong channel ya. Gitu. Itulah fairway dan channel. Temasek fairway, lalu Singki fairway, West Keppel fairway, ya. Jurong fairway, Southern fairway, Sister fairway, East Keppel fairway, Eastern fairway. Dan untuk limit kecepatan di fairway itu kalau siang 16 knot, kalau malam hari 12 knot. Speed limitnya maksimum. Oke. Baik, sekian itu kita sudah memberi atau hari ini sudah membahas flag and code. Tadi macam-macam depot limit itu flag and code-nya, terus bui-bui mana saja untuk yang biasa dipakai untuk reporting, dan beacon, legendary beacon dari beacon ketiga beacon yang biasa direpotkan oleh pelaut-pelaut senior yang sudah lama berlayar di Singapura, terus channel-channel untuk reporting, ya, terus fairway dan channel. Perbedaan fairway dan channel, terus nama-nama fairway dan channel. Ya, itu yang harus dihafal, harus diingat, harus dipahami dan dimengerti setelah urutannya menghafal dengan anchorage, area, restricted area, lalu menghafal bui, flag and code, channel, dan fairway. Baik, ada pertanyaan? Siap, Untuk mungkin senior. senior. Monggo Mas Alfi. Gimana Mas Adi, ada pertanyaan? Mungkin cukup jelas, Nor. Tinggal diulang-ulang nanti rekamannya. Belajar, Nor. Kalau mau ditanyakan lebih enak. Ya, jadi untuk pertemuan selanjutnya ada di tanggal 18, ya. Ada di tanggal 18 September, ya, kita lebih ketekankan latihan anchorage area. Jadi exercise untuk latihan anchorage area, saya harap untuk peserta yang ingin exercise anchorage area itu di tanggal 18. Jadi anchorage area itu dimantapkan, nanti bisa latihan sama saya, anchorage area, terus prohibited area, dan restricted area. Izin nanti itu tanggal 18 jam berapa gitu? Seperti biasa, kemungkinan jam 9, biasanya itu jam 9 gitu. Siap. Tanggal 19 ini sudah ya? Siap. Betul, senior. Sangat RP wisuda. Wisuda gabungan enggak ya? Gabungan senior. Nanti wisudanya dari Taruna sama Pasis DP 5 sampai DP 1 dijadikan satu, Nor. Siap. Kira-kira gladi apa race itu tanggal 18? Apa full race? Rencananya tanggal 17, Nor. Itu gladinya pagi. Nanti itu tanggal 18 yaitu persiapan-persiapan itu, Nor. Itu tanggal 19-nya kan tanggal 19 pagi juga, Nor. Biasanya kalau kayak gitu, kalau sampean waktu wisuda itu biasanya malamnya bukannya ini ya? Apa enggak keluarga sampean wis ini di hotel dekat situ atau gimana? Rencana begitu senior, cuman dari orang tua kan bilangnya yes, kok dari sini aja berangkat pagi, informasinya gitu. Entah nih.
Gak Ya. wong desa kan hotel kok kaget. So, Ya dari ibuku ngono lho. Lah wong desa nak hotel gak iso ngi banyu panase nggo jare ngono. karena di lapangan ya wisudanya. Nggih di plaza senior. Nanti. Good luck, semoga lancar. Nggih. Ya, terima kasih senior. Ada yang bertanyakan? Eh, praktek communication-nya sama T-table-nya di tanggal 23 September. Local T-table, praktek reporting, latihan soal-soal di tanggal 5 September. 23 September. Untuk reportingnya itu nanti ada materi sendiri ya, Nar, ya? Kayak bagaimana cara reportnya, bagaimana terus caranya kata-katanya bagaimana gitu sih. Ya, insya Allah ada. Insya Allah, eh, insya Allah ini saya bantu eh, gimana cara reporting biasanya di Singapura gitu. Ya, pemantapannya gimana? Kurang lebih seperti tadi. Ya, kan ini biar masuk, biar mantap sebelum reporting itu latihan encourage dulu. Encourage area, prohibited area, restricted area. Oke, siap senior. Mungkin Mas Benar, Faisal Mas ya Adi? yang ditanyakan ini. Untuk Bisa. Ahmad Faisal. Mana Nor? Ya, monggo Mas Faisal mau tanyakan. Yuk Mas Faisal, monggo. Aduh, Ini masih tersambung. Kok kayaknya ditinggal ya? Tinggal. Kalau nggak ada, kita foto bareng. Kalau nggak ada, siap. open kamera dulu, Mas Faisal. Mohon izin, Senior Heru, Mas Iqbal. Oh, Siap. dan tiga dokumentasi. Rek. Walaupun pesertanya cuma 2, nggak apa-apa. Insya Allah, sing niat-niat ini. Oke, semangat nih Nor. Jam sampai 23.12 nih. Mas Faisal, masih dengan kami? Mas Faisal, Mas Faisal. Baik, Wis, kalau gitu mohon izin saya akhiri webinar sesi ketiga hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan kata. Ya, untuk mengakhiri kita berdoa keyakinan masing-masing agar materi hari ini bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Amin. kayak ini nge-like Mas nyali. Ini macet ini gambarnya. Iya.
Senior Alif. Oh, Iya Mas Vivi ini kayaknya mati nih senior. Soalnya dicet tentang satu juga. ya udah kalau gitu kita live aja dari Iya Zoom. bisa senior. Udah tak screenshot juga kok. Tak kirim ke beliau. Ya, Senior, Mas. Iya matur suwun. Yuk, sampai ketemu. Ya, Senior. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Ya, siap.